Coba tanya, mana kartu anggotanya? Kalau mantan itu kan, misalnya saya mantan dulu, orang mana dulu keanggotaannya, terdaftar di cabang mana? Ya, coba tanya, siapa ketua pusat Salafi Indonesia? Manhaj Salafi itu bukan organisasi, dia itu pemahaman. Dia juga manhaj bukan untuk dipilih, dia adalah kewajiban. Siapa yang mau beragama tidak dengan manhaj salaf, maka pasti ada bid'ah dan khurafat pada dirinya. Meskipun tidak semua bid'ah, tapi pasti ada cirinya. Karena memang manhaj-manhaj yang bukan manhaj salaf itu bid'ahnya ada ciri khasnya. Ada sebagian manhaj, ciri khasnya adalah dakwanya selalu dimulai dengan politik. Ada sebagian manhaj, ciri khasnya adalah yang bukan kelompoknya kafir. Ada sebagian manhaj, yang ciri khasnya adalah suka dengan hadis-hadis tidak sahih dan ngajak-ngajak kaum muslimin untuk tiap bulan keluar itikaf di masjid 3 hari. Mereka menamakannya khuruj. Dalam 1 tahun mereka khuruj 40 hari. Nanti ada lagi yang bukan manhaj salaf, bid'ahnya adalah atau kesesatannya ciri khasnya benci dengan sahabat Nabi. Ada sebagian yang bukan manhaj salaf, ciri khasnya adalah suka beriktikaf di kuburan. Nah, siapa yang tidak mau bermanhaj salaf, pasti nanti ada kebid'ahan atau khurafat ciri khas pada dirinya. Dan sebenarnya kita bisa bilang kalau Anda merasa diri Anda dulu salafi, sekarang sudah tidak, maka kita khawatir itu sebenarnya hidayah yang tercabut dari diri Anda. Manhaj salaf itu pemikiran yang harus ada pada diri seseorang supaya dia tidak jatuh ke dalam kesesatan. Maka kalau sekarang ada yang mengatakan dia mantan salafi, berarti ada jalan kebenaran yang cabut dari dirinya. Di Indonesia ini memang ada sebagian ustadz 2 model. Antara mengatakan dirinya mantan salafi atau yang mengatakan dirinya saya salafi tapi seperti dulu lagi. Itu ada. Contoh yang mengatakan dirinya mantan salafi itu ada. Kita perhatikan atau ustadz-ustadz yang bilang sebenarnya orang ini dulunya maunya dakwah di kalangan salafi. Tapi karena nggak diakui ilmunya, catat ya, tidak diakui keilmuannya, nggak dikenal belajar dari mana. Nggak ada orang yang lebih ahli dari dirinya yang merekomendasikan dia sebagai ustadz baru. Dengan mana salaf, maka orang pun tidak menghadiri pengajiannya. Orang tidak menerima dirinya sebagai da'i yang mumpuni. Endingnya adalah karena tak diterima di sini, cari ke tempat yang lain yang bisa terima dirinya, yang mau mengakui dirinya sebagai ustadz. Lalu yang salaf ini dibilangnya, ini dulu saya sekarang mantannya mereka. Padahal sejatinya memang tidak ada yang mengambil ilmunya. Apakah itu wajar? Wajar dong. Bapak-bapak punya anak nih, misalnya tinggal di Balikpapan, anaknya bilang saya pokoknya maunya sekolahnya di Balikpapan. Maunya apa nak? Sekolah umum apa sekolah SMK atau sekolah pondok? Apapun pilihannya dia, mau sekolah umum atau pondok, pasti bapak-bapak akan mencarikan yang terbaik di antara yang ada pilihannya. Betul atau tidak? Kenapa begitu? Itu adalah sebuah naluri, hal yang wajar bagi diri seseorang untuk mengambil ilmu, dia harus filter. Dia akan mengambil yang menurut dia layak untuk mengajar. Betul? Minimal di zaman saya dulu. Orang berlomba masuk SMA 1. Orang berlomba ke sana. Kenapa? Orang menganggap itu sekolah yang nanti saya pengennya ke UGM. Jadi kalau ke sini itu kayak lompat gitu. Kayak naik kelas misalnya. Maksudnya adalah orang juga mau pilih sekolah itu kan pilih-pilih. Wajar karena mereka maunya menimba ilmu dari orang yang mumpuni. Kalau ada seorang da'i baru datang di Balikpapan. Siapa namanya? Fulan. Itu pasti orang kan bertanya. Gelarnya? Kalaupun tidak ada gelarnya. Dulu sekolah di mana? Mondok di mana? Kuliah di mana? Kenapa orang perlu bertanya? Karena orang kalau mau ngambil ilmunya harus tahu dulu latar belakangnya. Itu tidak. Ini direkomendasikan tidak sama para ulama? Enggak salah sama ulama. Sama guru-gurunya. Kalau ada orang berkata, oh dia dulu dia alumni pesantren Al-Irsyad. Oke, pesantren Al-Irsyad banyak alumninya. Direkomendasikan tidak oleh guru-gurunya. Itu jadi pertanyaan. Oh dia keluar dari Madinah. Dia itu khirij Madinah, alumni Madinah. Oke, alumni Madinah. Banyak alumni Madinah ribuan. Dulu waktu dia kuliah di Madinah, track recordnya bagus enggak? Jangan-jangan nilainya CD. Kalau dapat beasiswa kerjanya melancong keliling Saudi. Dan sibuk sama itu lupa dia kuliah. Banyak bener. Jadi orang akan memfilter. Nah itu versi pertama. Itu contoh ada orang mengatakan, saya mantan salafi. Sebenarnya dia bukan mantan salafi. Dia adalah orang yang dulu maunya dakwah di manhaj salaf. Tapi gak diterima. Karena tidak diakui keilmuannya. Lalu mencari tempat yang di situ dia bisa bernaung. Yang di situ dia bisa diterima orang. Diorangkan, diustadkan. Lalu mengatakan dirinya mantan salafi. Ada juga seperti di ini salah satu ustadz yang dulunya senior. Dia, kalau dia bukan mantan salafi, dia mengatakan saya salafi. Tapi tidak seperti dulu lagi, tidak kayak yang mereka-mereka. Kalau kita tanya, emang kalau ustadz sekarang gimana? Oh saya kan gaul sama ini. Semua saya gak pergauli. Karena semuanya kaum muslimin. Maka kita katakan, ustadz bergaul dengan kaum muslimin memang semuanya kalau masalah muamalah. Untuk duduk bareng, kemudian ngisi bareng, yang antum dakwahkan manhaj salaf, yang ini yang didakwakannya khurafat dan bid'ah, campur aduk dong. Dan itu bukan manhaj salaf. Berarti antum cuma sekedar ngaku-ngaku aja.
Kalau diusut-usut, oh ternyata pernah salah ngomong, keceplosan, tersebar di media, akhirnya digerebek orang, dipersekusi, diancam, masukin penjara kamu kalau tidak mau meralat hinaanmu terhadap amalan kami yang kamu katakan syirik itu. Oh akhirnya karena tidak enak, akhirnya oh enggak kok, ya saya minta maaf, dulu itu saya salah ngomong, bla bla bla. Ujung-ujungnya karena sudah tidak enak sama tekanan masyarakat, sekarang ganti status. Saya salafi, tapi tak seperti dulu lagi.